ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidah para ulama-ulama salaf terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, wa ashabil hadis, dan akidah para ulama ashabul hadis. Pembahasan kita masih di dalam pembahasan seputar tentang keyakinan terhadap Al-Quran. Jadi kesimpulannya bahwa akidah para ashabul hadis meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk, kan gitu ya. Ayat yang melandasi hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Artinya, dan apabila ada seorang dari kalangan musyrikin istajaraka,
meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan, hatta yasma' kalam Allah, agar dia mendengar kalam Allah. Apa kalam Allah di situ? Al-Quran. Perhatikan ya, siapa yang menamakan kalam Allah? Siapa yang menamakan? Allah kan gitu. Allah yang berfirman agar mereka mendengarkan kalam Allah. Apa maksudnya? Al-Quran. Nah, sekarang ini Pak Ustadz, kalam Allah di situ kan ada kata yang disandarkan kepada Allah. Kalamullah kan gitu ya. Nah, gini Pak, kaidahnya gini. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada dua. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ada dua. Yang pertama adalah apa? Zat. Zat itu ada bentuknya. Nah, itu ya. Yang kedua adalah makna. Makna. Ada yang pertama zat, ada bentuknya, dan kedua adalah makna. Adapun yang pertama, yaitu yang disandarkan kepada Allah, dia adalah zat. Ya, ada zatnya, ada bentuknya. Dibagi dua. Jika hal itu adalah terpisah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka penyandaran di sini maknanya adalah apa? Pemuliaan. Contoh, Allah menamakan masjid sebagai Baitullah, ya. Baitullah ini rumah Allah. Sekarang rumah Allah itu, masjid itu ya, itu kan zat, ada bentuknya kan, dan terpisah dari Allah, gitu ya. Maka ini maknanya adalah apa? Maknanya penyandaran apa? Litasyrif, untuk pemuliaan. Pemuliaan terhadap rumah Allah itu, masjid. Allah mengatakan naqatullah, untanya Allah, yaitu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Soleh. Bisa mengeluarkan unta, namanya naqatullah, untanya Allah. Apa maksudnya? Itu pemuliaan terhadap unta tersebut. Itu. Kalau disandarkan kepada Allah adalah zat yang terpisah. Adapun yang kedua, yaitu yang disandarkan kepada Allah zat, cuman apa? Tidak terpisah. Seperti ada yang mengatakan yadullah, tangan Allah. Ya. Kemudian ada lagi wajhullah. Kan gitu, wajah Allah. Maka apa di situ? Maknanya adalah sifat bagi Allah. Perhatikan ya, ini sifat bagi Allah. Nah, sekarang kalau kalam itu disandarkan kepada Allah, penyandaran yang mana? Penyandaran yang kedua ini. Penyandaran kalam yang itu merupakan yang tidak terlepas dari Allah, disandarkan kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Itu bukan makhluk, tapi itu sifat. Gitu ya. Adapun yang poin yang kedua, itu yang disandarkan adalah sifat. Atau mungkin lebih tepat ini, seperti kalam Allah. Maka itu adalah apa? Penyandaran sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Al-Quran Allah menamakan kalam Allah, berarti apa di situ? Itu mananya kalam Allah, Al-Quran bukan makhluk, tapi termasuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidahnya Ahlussunnah, subhanallah. Iya. Kemudian Bapak sekalian, kita akan baca dari kelanjutan ucapan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Beliau mengatakan, kita ulang sebentar. Beliau mengatakan, sami'tu syaikhana al-Hakim Aba Abdillah al-Hafidh rahimahullah yaqulu, sami'tu al-Imam Abul Walid Hasan ibn Muhammad yaqul, sami'tu al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yaqul. Jadi kata beliau, Muhammad bin Ishaq ibnu Khuzaimah, kita kenal namanya Ibnu Khuzaimah ya. Siapa itu? Ulama besar Pak. Sampai kalau istilah para ulama, imamnya para imam. Jadi apa? Gurunya para ulama di zamannya. Beliau mengatakan, kata Ibnu Khuzaimah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Jadi sekarang Abu Utsman As-Sabuni menukilkan ucapan para ulama. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Faman qala, maka siapa yang mengatakan innal Qur'ana makhluk,
bahwa Al-Quran itu makhluk, siapa mengatakan demikian, fahuwa kafiru billahil azim, maka dia telah kufur kepada Allah yang maha agung. La tuqbalu syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya, wala yu'adu in maridha, dan tidak dijenguk ketika sakit, wala yusalla alaihi in mata, dan tidak disolati ketika dia mati, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, wa yustatabu fa in taba wa illa duribat unuquhu, dia diminta bertobat, jika tobat selesai urusan, jika tidak mau bertobat penggal kepalanya, kata Ibnu Khuzaimah. Masya Allah ini ya, jadi beliau subhanallah ini lagi menerangkan bagaimana ulama kita tegasnya di zaman dahulu tentang masalah akidah Al-Quran kalam Allah dan bukan Al-Quran. Gitu ya. Makanya keyakinannya harus ada pada siapa? Kaum muslimin. Ah, gitu. Kemudian kata beliau lagi, qala Syekh Abu Utsman, fa amal lafdhu bil Quran fa inna asy-Syekh Abu Bakar al-Ismaili al-Jurjani rahimahullah dzakara fi risalatihi allati sannafaha li ahli Jilan. Qala fihi, kata al-Imam Abu Utsman, adapun lafaz di dalam Al-Qur'an, itu melafadzkan Al-Qur'an, maka Syekh Abu Bakar al-Ismaili al-Jurjani, Masya Allah, itu termasuk ulama besar dari kalangan ahlu sunnah. Insya Allah nanti kita akan baca akidah Abu Bakar al-Ismaili nanti. Insya Allah ya, semoga kita dipanjangkan umur, kita diberikan kesempatan, kita akan baca itu kitab-kitab para ulama mutaqaddimin dari zaman dulu. Ya, jadi Abu Bakar al-Ismaili mengatakan di dalam risalah beliau ya kepada penduduk Jilan, beliau mengatakan, inna man za'ama anna lafdahu bil Qur'ani makhluk yuridu bihil Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an. Ini lebih detail lagi. Kata beliau, sesungguhnya barang siapa yang menyangka bahwa lafaz ya, melafadzkan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Jadi apa yang kita baca itu adalah, yang kita baca Al-Quran adalah makhluk, yuridu bihil Quran, yang dimaksudkan adalah Al-Quran, faqad qala bi khalqil Quran, hakikatnya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Jadi gini Pak, kalau kita kembali ke sejarah, fitnah atau kekeliruan dalam akidah tentang Al-Quran makhluk ini ada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya belum terjadi. Ya. Yang dipelopori siapa? Orang-orang Jahmiyah. Di antaranya adalah Ibnu Abi Dunya. Dia yang menjadi pelopor di situ. Nah, sampai apa? Karena orang-orang Jahmiyah ini, mereka berhasil mendekati khalifah di masa Daulah Abbasiyah. Sehingga apa? Akidah Al-Quran ada makhluk itu dijadikan sebagai akidah negara. Setiap rakyat diwajibkan untuk berkeyakinan seperti itu. Gitu. Siapa yang tidak mau akan dipenjara, bahkan dibunuh. Makanya banyak ulama yang akhirnya masuk penjara, bahkan dibunuh. Termasuk Imam Ahmad yang beliau dipenjara. Berapa hari dipenjara? Bukan hari. Beliau dipenjara sampai berganti 3 kekuasaan. Jadi kalau misalkan berkuasa 5 tahun, 15 tahun. Tapi zaman dulu kan bukan per periode. Sampai mati baru diganti kan gitu. Subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Gitu ya. Tapi beliau tetap dalam pendiriannya di situ. Bahkan beliau bukan sekedar dipenjara, tapi disiksa. Sampai kata Abdullah bin Imam Ahmad, putranya Imam Ahmad, mengatakan, aku melihat bapakku itu diarak di kampung-kampung, di pasar-pasar, sambil dipecutin, dipukulin. Begitu masuk penjara, bagaimana? Kulitnya ngelupas, bisa diklenek sama dokter. Begitu sembuh, diarak lagi, dipukul lagi.
Nah, suatu ketika, Masya Allah, Imam Ahmad bin Hanbal itu di luar ditunggu murid-muridnya, ribuan manusia, puluhan ribu manusia. Setiap mereka bawa buku, setiap mereka bawa pulpen. Untuk apa? Untuk nulis apa yang diucapkan Imam Ahmad. Maka ada yang mengatakan, Imam Ahmad, tuh di luar sana orang menunggu. Ya, nunggu bagaimana jawaban Anda. Jika Anda mengatakan Al-Quran makhluk, semua akan mengatakan demikian. Tapi Anda selamat, nggak disiksa, nggak dipenjara lagi. Imam Ahmad mengatakan tidak. Dinego lagi Imam. Kan dulu Ammar bin Yasir, ya, dia mengucapkan kalimat kufur dalam kondisi terpaksa. Akhirnya Allah maafkan. Ya, apa kata Imam Ahmad? Dulu Ammar bin Yasir, pedang sudah di lehernya. Bapaknya meninggal di hadapan beliau, ibunya meninggal di situ. Sedangkan di leher saya belum ada pedang. Tuh Imam Ahmad. Pedang belum nempel di sini, baru dipecutin saya, kata beliau. Gak mau, tidak mau, kata beliau. Subhanallah. Nah, akhirnya, Masya Allah sekalian. Ini 3 generasi. Kemudian ketika yang menjadi khalifah adalah Al-Wathiq billah. Al-Wathiq ini orangnya bagus. Jadi pengen mendengarkan dialog antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abdi Dunya tadi. Dialog, kalau bahasa debat di hadapan khalifah saat itu. Ternyata apa? Hujahnya Imam Ahmad jauh ada. Akhirnya apa? Bahwa Al-Wathiq billah, dia tahu yang benar adalah mazhab yang diyakini Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya apa? Keyakinan seperti itu, ya, dihapuskan, tidak menjadi akidah negara. Kemudian apa? Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah, setelah itu beliau dimuliakan lagi. Kemudian sunnah itu menjadi apa? Menjadi yang terkuat di situ. Nah, orang-orang Jahmiyah ini mereka terpojok. Bahkan di masa itu orang mengatakan siapa yang menyelisihi Ahmad bin Hanbal maka dia seorang mubtadi. Ahlul bid'ah itu. Semuanya masih itu. Ya, ketika itu sunnah sudah apa? Sudah menang di situ. Akhirnya apa? Nah, orang-orang Jahmiyah yang tadinya mengatakan Al-Quran adalah makhluk, turun menjadi apa? Dirubah sedikit bahwa lafadz kita membaca Al-Quran itu yang makhluk. Nah, gitu digeser. Lah makanya di sini kata Abu Bakar Al-Ismaili mengatakan siapa yang mengatakan bahwa lafadz dalam baca Al-Quran adalah makhluk, perhatikan, maka dia sama saja mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini detailnya, Masya Allah, ini luar biasa ya, subhanallah. Jadi memang betul di awal kitab ini Abu Usman As-Sabuni menjelaskan kronologi sebab beliau nulis kitab ini. Kenapa? Diminta menulis suatu akidah yang itu di masanya menjadi apa? Tolak ukur al-wala dan bara. Tolak ukur dia masih ahlus sunnah atau keluar dari ahlus sunnah. Bahkan menyebabkan apa? Kekafiran. Gitu ya. Nah, ternyata di antara salah satu poinnya adalah ini. Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Kemudian ini ya, jadi kalau yang mengatakan dari lafadzku ini yang makhluk, nah itu kata siapa? Abu Bakar Al-Ismaili, itu sama saja mengatakan Al-Quran makhluk, tidak boleh. Maka bagaimana seorang muslim mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk, titik. Kan gitu. Kenapa? Karena kalau diyakini Al-Quran adalah makhluk, ayo siapa ingat kemarin, apa sisi negatifnya? Apa konsekuensinya? Syirik. Kenapa? Karena kita diberitakan Nabi untuk berlindung dengan kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat Allah adalah makhluk, berarti apa? Kita berlindung kepada makhluk, syirik kepada Allah. Ya kan gitu? Iya, maka sekali lagi Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Itu akidah Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman. Kemudian wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari fi kitab Al-I'tiqad. Berkata Ibnu Mahdi At-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad, alladzi sannafahu li ahli hadhil bilad, anna madhhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa madhab ahli sunnah wal jamaah, kata beliau Imam Tabari, al-qawlu bi annal qur'ana kalamullah subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluk. Yaitu ucapan bahwa Al-Quran kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan Allah,
yang itu merupakan perintah Allah dan larangan Allah, bukan makhluk. Perhatikan ya, ini ulama yang lain. Wa man qala makhluk, dan barang siapa yang mengatakan itu makhluk, kata Tabari, fahuwa kafirun billahil azim. Lagi-lagi, maka dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Wa annal Qur'ana fi sudurina mahfud, dan Al-Quran yang terhafal di hati-hati kita. Diperhatikan, jadi Al-Quran itu dihafal di mana? Di otak apa di hati? Di hati. Makanya kalau hati kita lali, lupa Al-Quran itu. Gitu ya. Wa bi alsinatina makruh, dan dengan lisan-lisan kami dibaca. Wa fi masahifina maktub, dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf kita. Wa huwal kalamul ladzi takallamallahu bi, itu adalah kalam Allah yang Allah berbicara dengannya. Wa man qala innal qur'ana bi lafzi makhluq aw lafzi bihi makhluq fahuwa jahilun dhalun kafirun billahil azim. Tuh, lagi-lagi, siapa mengatakan Al-Qur'an bi lafzi, dengan lafadzku ini dan makhluk, jadi saya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, itu makhluk, gitu ya kata beliau. Jadi lafadzku dengan Al-Quran, au lafzi bihi, atau lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, apa kata beliau? Maka dia seorang yang bodoh, orang tersesat, dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ini bukan sembarang ini loh. Ini ya, berapa ulama yang sudah dinukilkan beliau, Masya Allah. Kemudian kata beliau, qala Syekh Al-Imam Abu Utsman, beliau mengatakan lagi, wa inna ma dzakartu hadzal fasla min kitab Ibnu Mahdi listihsani dzalika minhu. Jadi gini Pak, kata beliau, sesungguhnya aku menyebutkan fasal ini dari kitab Ibnu Mahdi ini, ya, karena apa? Karena anggapan baikku kepada beliau. Kenapa? Fa innahu taba'as salaf wa ashabal hadis fima dzakarahu, karena beliau di dalam bab ini, dalam hal ini beliau mengikuti para salaf ashabul hadis. Ya, jadi gini Pak. Jadi orang yang disebutkan tadi ini, yaitu siapa tadi? Yaitu Ibnu Mahdi At-Tabari, kata beliau. Beliau sebenarnya adalah ahli filsafat. Beliau ahlul kalam. Ya, perhatikan ya. Kenapa kemudian ucapan beliau di sini dinukilkan? Karena pas pembahasan ini benar beliau mengikuti akidah para ashabul hadis gitu loh. Nah, makanya kemudian kata beliau ini, perhatikan ya. Jadi ucapan ini aslinya orangnya menyimpang gitu, ahlul kalam. Cuman kenapa sama Abu Utsman dinukilkan di sini dengan harapan orang-orang yang mengikuti beliau itu mengikuti dalam akidah yang benar ini loh. Gitu. Ini ya, perhatikan ini, Masya Allah. Nah, kata beliau di sini, kita lanjutkan. Jadi aku menukilkan ucapan dari siapa tadi? Ibnu Mahdi At-Tabari ini karena apa? Listihsani dzalika. Karena aku menganggap baik. Karena dia dalam bab ini mengikuti para akidah para salaf ashabul hadis. Fi ma dzakarahu ma'a tabahhuri fi ilmil kalam. Padahal apa? Beliau adalah orang yang ahli dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Wa tasanifil katsirati fih, dan banyak karangan-karangan beliau tentang ilmu filsafat. Wa taqaddumihi wa tabarruzihi inda alihi, dan bagaimana beliau yang lebih dahulu dalam ilmu filsafat dan menonjolnya beliau dalam ilmu filsafat. Gitu ya. Jadi itu beliau ingatkan di situ. Masya Allah para ulama ya. Ketika menukilkan ucapan orang yang aslinya menyimpang itu disebutkan. Kenapa saya sebutkan? Sebenarnya menyimpang, tapi dalam akidah ini dia benar gitu loh. Apa harapannya? Harapannya agar pengikut beliau ini mengikuti akidah yang benar. Gitu. Iya. Makanya ada kan di kalangan ulama kita menukilkan tentang tokoh, salah satu tokoh pergerakan yang mengatakan tegakkanlah Islam di dalam hatimu, niscaya akan tegak Islam di negerimu, gitu ya. Siapa yang berbicara? Yang berbicara orang menyimpang gitu. Gitu ya. Tapi para ulama pakai, kenapa? Itu benar.
Gitu. Itu benar ucapannya. Walaupun aslinya orang yang mengucapkan orangnya nggak benar. Gitu. Ucapannya benar gitu, Masya Allah ya. Gitu. Kemudian kata beliau, akhbarona Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah. Telah berkata, telah menghabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafidh. Siapa maksudnya? Yaitu Imam Al-Hakim. Qala, kata Imam Hakim, qara'tu bi khati Abi Amr Al-Mustamli. Sami'tu Aba Utsman Sa'id ibn Ishkal Asy-Syasi yaqul sa'altu Ishaq ibn Ibrahim bin Naisabur anil lafzi bil Qur'an. Ya, jadi bertanya kepada Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahuyah tentang lafaz terhadap Al-Qur'an. Beliau mengatakan la yambaghi ayyunadhara fi hada. Tidak pantas untuk apa? Untuk berdebat di dalam masalah ini. Kenapa? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an sudah jelas kalam Allah dan bukan makhluk. Masya Allah ini. Siapa? Ishaq ibn Ibrahim Ar-Rahuyah mengatakan tidak layak untuk diperdebatkan. Sudah jelas akidah para ulama zaman dahulu itu apa? Al-Quran kalam Allah dan bukan makhluk. Ini kata beliau. Masya Allah ya. Iya. Kemudian kata beliau, wa dzakar Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir At-Tabari. Siapa ini? Penulis kitab Tafsir At-Tabari. Masya Allah ini. Di dalam kitabnya Al-I'tiqad. Ya, yang beliau kasih nama apa? Yaitu Thariqus Sunnah. Alladzi sannafahu fi hadhil masalah, yang beliau tulis di dalam masalah ini. Masalah apa? Al-Qur'an bukan makhluk. Beliau mengatakan, ammal qawlu fi alfadil ibad fil Qur'an fala athara fihi na'lamuhu an sahabiyyin wala tabi'iyyin illa amman fi qawlihil ghina wa shifa wa fi ittiba'ihi ar-rasyad wal huda wa man yaqumu qawluhu maqam al-a'immatil ula Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, ucapan ya tentang apa? Lafat-lafat hamba terhadap Al-Qur'an, kata beliau, itu tidak saya dapati dari ucapan sahabat, tidak aku dapati dari kalangan tabi'in, gitu ya. Illa, kecuali dari siapa? Dari orang yang ucapannya itu sudah cukup dan dia mengikuti petunjuk. Gitu ya. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Apa mananya? Jadi Imam Tabari di sini mengatakan bahwa kita kalau mencari ucapan para sahabat tentang masalah Al-Quran kalam Allah atau bukan, tidak ada. Di masa tabi'in tidak ada. Kenapa? Karena memang fitnah Al-Quran makhluk tidak terjadi di zaman sahabat, tidak terjadi di zaman tabi'in. Terjadi di mana? Di masa tabi'in, di masa Imam Ahmad itu. Ini kata Tabari ya, Masya Allah. Kecuali siapa? Imam Ahmad yang berbicara, yang membantah mereka. Maknanya gitu Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang penyimpangan yang baru, itu jangan semua orang berbicara. Tapi siapa yang berbicara? Yang berbicara adalah orang-orang yang paling berkompeten dalam urusan itu. Sini ya. Jadi tidak baik kalau setiap ada masalah baru, kemudian semua ustadz komen misalkan. Live, ada di pinggir kali, di atas gunung, di gedung, di hotel. Itu tidak selamanya baik. Coba andaikan setiap masalah yang baru muncul, itu orang-orang tertentu saja. Ya, yang memang sudah mutabahir dalam ilmunya baru. Jadi tidak macam-macam. Itu, coba. Di zaman Imam Ahmad, kata Imam Tabari, nggak ada itu yang membantah itu. Tapi siapa yang pertama kali? Yang pertama kali adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Ini berarti kan fikih ya, fikih dalam dakwah ini. Ini fikih dalam masalah kontemporer itu. Jangan semua orang bicara. Ya makanya kita tanya pun jangan semua dijawab. Sudah ini urusan baru, kita nunggu fatwa para ulama kibar. Gitu. Jangan langsung ambil mic. Innalhamdulillah. Jadi fatwa saya subhanallah. Belajar di mana kadang-kadang ya. Iya. Kata beliau, kata Imam Tabari, fa inna Aba Ismail At-Tirmidzi haddatsani qala. Abu Ismail At-Tirmidzi telah bercerita kepadaku. Sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul.
ya, bahwa aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, al-lafdiyatu jahmiyah. Jadi orang yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk, itu ucapan orang Jahmiyah. Perhatikan ya, hati-hati. Jadi gitu kata beliau. Karena Allah mengatakan fa'ajilhu hatta yasma' kalam Allah. Ya, berilah perlindungan kepada dia sampai dia mendengar kalam Allah. Kata beliau, mimman yasma', siapa yang mendengar. Mimman, dari siapa dia mendengar? Dari siapa? Dari Allah kan itu. Sekarang kan ditanya, sampai dia mendengar kalam Allah. Perhatikan, yang baca Al-Quran siapa? Kan para sahabat gitu ya. Kata beliau, kata Imam Ahmad, dari siapa dia mendengar kalam Allah itu? Dari yang baca, manusia. Paham ini Pak? Ini pendalilan luar biasa ini, kata Imam Ahmad ini. Gini Pak, dipahami baik-baik ini. Jadi subhanallah, dalilnya beliau bagus sekali ini. Jadi berdalilkan gini Pak. Allah mengatakan jika ada orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, berilah perlindungan. Apa tujuannya? Agar dia mendengar kalam Allah. Agar dia mendengar Allah sekarang. Orang musyrik mendengar kalam Allah, Al-Quran, itu didengar dari siapa? Dari orang baca. Berarti orang yang baca itu, yang keluar apa itu? Kalam Allah gitu loh. Subhanallah ya. Luar biasa itu. Ulama ahlu sunnah Pak gitu Pak. Kalau mereka berdalil subhanallah, dalamnya luar biasa. Makanya Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, silahkan kalian hai ahlul bid'ah, silahkan kalian datang syubhat kalian dengan dalil kalian, maka kami akan membantah kalian dengan dalil itu sendiri. Wah, mantap itu ya. Makanya subhanallah, akhir ahlu sunnah semakin dipelajari, betul-betul semakin meyakinkan. Beda kalau orang belajar filsafat, berawal dari ragu, ujung-ujungnya bingung dan mumet gitu. Ahlu sunnah subhanallah tambah belajar tambah meyakinkan. Kemudian, udah ngantuk belum? Ini masih panjang ini. Masya Allah, ini kitab ini besok fotokopi Bapak semua, bahasa Arab semua ya. Masya Allah. Sedikit lagi Pak, satu paragraf lagi. Beliau mengatakan, qala tsumma sami'tu jama'atan min ashabina. Kemudian aku mendengar sekelompok dari sahabat kami. La ahfadu asma'ahum yadhkuruna anhu radhiyallahu anhu annahu kana yaqul man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa jahmi. Ya, bahwa siapa yang mengatakan lafadzku dengan Al-Qur'an makhluk, ya, maka dia adalah seorang Jahmiyah. Dan siapa mengatakan ghairu makhluk fahuwa mubtadi, kata beliau, maka dia seorang mubtadi. Ya. Qala Muhammad bin Jarir mengatakan wala qawla fi dzalika indana yajuzu an naqula ghaira qawlihi idz lam yakun lana fihi iman na atammu bihi siwa wa fihi al-kifayah wal makna wa huwa imam al-muttaba rahmatullah alaihi wa ridwanuhu alaihi. Intinya apa? Kita mencukupkan, kata Muhammad bin Jarir, dengan apa yang diucapkan Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau seorang imam yang diikuti, ya, dan apa, orang-orang yang setelahnya mengikuti akidah beliau. Masya Allah, ini ya termasuk akidah yang disepakati oleh siapa? Para ulama-ulama kita dari zaman dahulu. Maka nggak boleh ragu kita tentang akidah seperti ini. Coba kalau kita nggak belajar, biasa boy orang ngomong makhluk apa sih urusannya? Subhanallah, di zaman itu menjadi apa? Orang dipenjara, disiksa. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian sedikit yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.